yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Barat akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang di dalamnya terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Astri Selvana dari SD Negeri Nugraha. Saya Kurnia dari SMP Negeri 2 Cikalongwetan. Saya Arifin Hidayat dari SMP 4 Cikalongwetan. Selamat menyaksikan. Lagu di hatiku seperti jalan bukan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astri. Waalaikumsalam, Dunia. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Hari ini saya sehat dan juga kabar saya baik. Alhamdulillah ya, Bu. Nanti Ibu akan melaksanakan coaching supervisi akademik ya bersama Pak Betul Arifin. sekali, Bu. Ya. Nah, sebelum Ibu memulai proses coaching di sini, kompetensi mana yang ingin Ibu supaya saya dapat membantu mengembangkannya? Baik, Bu. Mungkin kompetensi yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh ya, Bu ya. Yang keduanya mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiganya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti Berarti itu. ada 3 kompetensi ya, Betul Bu. sekali. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, Betul dari ketiga kompetensi ini mana yang Ibu inginkan untuk paling saya amati? Mungkin yang mendengarkan aktif, Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Bu. Oh iya, jadi Ibu ini saya memperhatikan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan Betul berbobot. sekali. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan ini? Mungkin penilaian saya ingin lebih meningkatkan lagi ya, Bu, yang mendengarkan dengan aktif dan juga untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu, Bu. Ya, jadi Ibu penilaiannya terhadap pertanyaan bobot ya, Betul bersama sekali. dan mendengarkan aktifnya. Nah, dari proses observasi ini apa sih yang Ibu harapkan? Saya mengharapkannya nanti dapat lebih meningkatkan lagi ya, Bu ya, kompetensi ini saya, terutama untuk saya mendengarkan aktifnya dan juga mengajukan pertanyaan bobot, dan apakah nanti coachingnya bisa mendapatkan solusi gitu dari permasalahan yang beliau hadapi. Mungkin itu, Ibu. Berarti harapan Ibu supaya Ibu dapat memberikan pertanyaan berbobot ya nanti kepada Pak Arifin sebagai coach, dan juga supaya Pak Arifin nanti bisa mencari ide atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Betul sekali, Bu, seperti itu. Terima kasih kalau begitu, Bu. Nanti Sama-sama. kita ngobrol lagi setelah coaching Ibu dilaksanakan. Sampai jumpa ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam, Bu Asri. Gimana kabarnya Pak Arifin hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Bu Asri. Gimana kabar, Bu Asri? Alhamdulillah, Pak Arifin baik dan luar biasa. Baik nih Pak Arifin, Ya. tadi Pak Arifin bilang ke saya ya, mengajak saya untuk berdiskusi. Katanya Pak Arifin ada permasalahan yang ingin saya bisa membantu Pak Arifin untuk mencari solusinya. Baik nih Pak Arifin, saya mau tanya, kira-kira apa sih permasalahan yang sedang Pak Arifin hadapi saat ini? Justru begini, Bu Asri. Saya memiliki permasalahan mencari solusi tentang bagaimana menumbuhkan minat membaca puisi pada siswa didik saya, Bu Asri itu. Oh gitu ya Pak Betul. Arifin, jadi permasalahannya anak minat untuk bisa membaca puisinya itu Betul. ternyata sangat kurang. Ya, kurang. Nah Pak Arifin, dari level 1 sampai 5, Ya. kira-kira saat ini penilaian Pak Arifin terhadap kemampuan murid Pak Arifin tentang cara membaca puisi itu berapa nih nilainya? Paling lihat anak ini saya paling gak akan Angka
Pak Arifin mau meningkatkan sampai ke angka berapa nih? Ya, mau meningkatkannya sampai 80 lah ya. 80. Oke, jadi saat ini 50 ya, 60, 60 dan Pak Arifin mau meningkatkannya sampai Ya. 80. Ya. Oke, baik Pak Arifin. Kira-kira nih permasalahannya apa nih Pak Arifin sampai murid Pak Arifin itu untuk bisa mendemonstrasikan ya membaca puisi di depan teman-temannya itu masih minatnya masih kurang. Kira-kira apa nih permasalahannya? Permasalahannya yang satu, anak didik saya belum punya keberanian untuk tampil di depan peserta yang lainnya, itu yang satu. Yang kedua mungkin fasilitas di perpustakaan tentang buku puisi masih kurang, Mas. Itu. Oh gitu ya. Jadi permasalahannya murid-murid Pak Arifin masih kurang percaya diri Ya, itu. untuk membacakan puisi di depan kelas. Ya. Dan ternyata masih kurang ya literasinya sehingga untuk membacanya itu anak pilihan katanya itu masih belum paham sepenuhnya. Seperti itu ya Pak Arifin. Iya, betul. Nah, kira-kira nih Pak Arifin dengan permasalahan yang tadi Pak Arifin hadapi ya, Ya. ada dua hal. Apa nih kira-kira langkah-langkah yang akan Pak Arifin lakukan? Langkah-langkah yang saya akan lakukan mungkin ada beberapa cara ya, Bu Astri. Pertama, saya mungkin akan mengimplementasikan langsung, membawa anak langsung ke lapangan keluar dari sekolah. Seluruh anak itu langsung bikin dengan subtema seadanya. Kalau kita di lapangan, silakan bikin puisi agar itu meningkatkan rasa percaya diri membuat puisi, mungkin itu yang utama. Yang kedua itu mungkin saya akan menampilkan video puisi tentang puisi-puisi yang marak, yang bagus sekarang itu, yang terkenal, supaya anak itu ada edukasi baru tentang begitu istimewanya dan menariknya puisi itu. Oh maaf nih Pak Arifin, saya merawat sedikit ya. Tadi yang di awal Pak Arifin kan bilangnya permasalahannya adalah bagaimana cara anak untuk bisa percaya diri di depan, jadi pemahamannya. Tapi yang benar saya dengar ternyata cara membuat. Jadi yang sebetulnya ini permasalahannya cara anak membuat puisi atau cara anak untuk bisa tampil ke depan. Mungkin ya kedua-duanya. Kedua-duanya. Ya, karena biar berkesinambungan, biar si anak itu lebih percaya diri untuk tampil di depan kelasnya. Yang kedua itu menumbuhkan juga agar bisa membuat puisi. Oh gitu ya Pak Arifin. Jadi langkah yang akan Pak Arifin lakukan, yang pertama akan memberikan contoh ya kepada anak supaya bisa mendeklamasikan di depan rekan-rekannya. Yang kedua untuk membuat puisi supaya lebih mudah anak dibawa sama Pak Arifin ke luar kelas, baik itu di halaman sekolah maupun di taman ya Pak Arifin. Itu menurut saya langkahnya bagus sekali Pak Arifin. Nah kira-kira nih untuk melaksanakan hal tersebut pastinya akan ada hambatan kan Pak Arifin dan juga halangan ya. Kira-kira apa nih hambatan dan halangan nih? Ya, untuk hambatan tantangan selalu ada ya Bu Astri. Yang pertama mungkin di fasilitas buku-buku isinya. Yang kedua mungkin lingkungannya menunjang untuk menjadikan untuk dibuat puisinya, karena masih sempit keadaan di sekolahnya, mungkin baru itu. Oh gitu ya Pak Arifin. Jadi sebenarnya halangan itu karena sarana buku ya Pak Arifin, supaya anak bisa dapat melakukan literasi itu masih kurang. Betul. Oke Pak Arifin. Nah Pak Arifin, kira-kira menurut Pak Arifin ya, rencana yang akan Pak Arifin lakukan ini tadi yang menurut saya itu luar biasa ya idenya. Kira-kira kapan akan mulai dilaksanakan oleh Pak Arifin? Oh iya, berarti mungkin saya kebetulan besok saya ada jadwal. Besok saya langsung akan menerapkan sistem yang diharapkan tadi oleh saya. Mungkin besok saya akan mempraktekkan dan menerapkannya pada anak. Oh ya, jadi mulai besok ya Pak Arifin akan memulai rencana yang akan Pak Arifin lakukan. Mudah-mudahan sukses nih Pak Arifin rencananya, saya doakan ya. Oke Pak Arifin, masih ada nih satu pertanyaan lagi yang terakhir. Nah Pak Arifin, kan untuk melaksanakan hal ini pastinya Pak Arifin perlu dukungan kan, motivasi. Kira-kira dukungan dari siapa yang Pak Arifin harapkan? Yang utama itu dari kepala sekolah, juga teman sejawat, dari kepala sekolah mungkin dari sarana prasarananya dan ditingkatkan, akan memberikan sarana yang dibutuhkan. Juga dari teman sejawat mungkin saya dengan harus kolaborasi, meminta masukan atau buat si
anak itu bisa membuat misi tersebut. Mungkin saya Baik Pak Arifin, jadi Pak Arifin mengharapkan dukungan dari Ibu dengan untuk masalah penyiapan sarana prasarana ke depannya Pak Arifin. betul. Kemudian keduanya Pak Arifin mengharapkan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat. Betul. Bagus sekali Pak Arifin ternyata idenya. Mudah-mudahan nih Pak Arifin berjalan dengan sesuai dengan apa yang Pak Arifin rencanakan ya. Nah, saya mau tanya nih yang paling terakhir lagi. Begini Pak Arifin, kira-kira nih komitmen yang akan Pak Arifin tentukan untuk mencapai indikator yang tadi kira-kira apa nih? Sehingga nanti saya bisa berdiskusi lagi dengan Pak Arifin menanyakan kira-kira gimana kemarin rencana yang sudah dilaksanakannya kira-kira gimana? Ya mungkin saya akan meningkatkan kepada anak tentang arti puisi agar anak-anak mengkasih edukasi seperti tadi Ibu ya, pemutaran video juga saya akan menerapkan anak-anak memberikan langkah-langkah pembuatan puisi yang paling penting di sana agar anak bisa tahu ini langkah-langkahnya pembuatan puisi ini. Nah mungkin saya itu aja dulu. Ya baik, jadi indikator kesuksesannya itu ya yang terlaksana yang bisa dicapai itu yang pertama anak bisa membuat puisi ya Pak sesuai dengan langkah-langkah unsur intrinsik dan unsur eksplisitnya. Kemudian anak bisa lebih berminat lagi untuk bisa mendeklamasikan di depan teman-temannya. Baik Pak Arifin, sukses ya. Mudah-mudahan rencana ini bisa benar-benar terlaksana dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Arifin. Apa nih kira-kira kita bisa ketemu lagi Pak Arifin? Ya, mudah-mudahan minggu depan biar saya bisa memberikan informasi kepada Ibu tentang adakah kemajuannya, berapa persen kemajuannya. Oke, saya tunggu ya kabar selanjutnya. Terima kasih Pak Arifin. Sama-sama Ibu, terima kasih. Baik Ibu barusan sedang melaksanakan proses coaching ya bersama Pak Arifin. Betul sekali Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah ya Bu, saya merasa senang karena tadi saya sudah melaksanakan coachingnya dengan semaksimal mungkin Bu. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena saya tadi sudah melaksanakan kegiatan coachingnya dengan menggunakan alur tirta. Jadi tadi saya menyampaikan tujuan kepada Pak Arifin, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian rencana yang akan beliau lakukan, dan yang terakhirnya tanggung jawab. Itu Bu. Berarti menurut Ibu proses coaching yang dilaksanakan tadi sudah sangat baik ya. Kalau Ibu bisa menilai diri Ibu sendiri, kira-kira Ibu memberikan nilai terhadap diri Ibu sendiri berapa? Mungkin 80. Iya. Nah, dari proses coaching tadi, izinkan saya menyampaikan pengamatan saya ya Bu. Memang betul apa yang Ibu bicarakan tadi. Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Setiap alurnya sudah Ibu lewati, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, apabila saya menilai Ibu, mungkin nilainya sudah 90 ya Bu. Karena Ibu ya tadi namun Ibu juga tetap harus meningkatkan performa Ibu ya dalam proses coaching ini. Ibu harus banyak berlatih lagi. Bagaimana sih kita cara menggali si coaching kita supaya dia bisa menemukan solusi. Seperti tadi Ibu sudah sangat baik ketika Pak Arifin keluar dari alur ya tadi permasalahannya kan tadi membaca puisi, kemudian membuat puisi, Ibu mengembalikan ke alur utamanya ya. Nah itu sudah menurut saya sudah sangat baik sekali. Saya acungkan jempol ke Ibu, kemampuan Ibu dalam mengcoaching tadi sudah sangat baik. Namun di sini sekarang bagaimana sih rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Mungkin untuk ke depannya Ibu ya, saya harus memperdalam lagi nih tentang alur tirta sehingga saya bisa melaksanakan coaching dengan semaksimal mungkin sampai individu atau orang yang saya coaching itu menemukan permasalahannya itu dengan solusi yang diharapkannya seperti itu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu rencana tindak lanjut Ibu. Ibu akan terus belajar lagi mengenai alur-alur tirta ini. Ya, seperti
seperti itu. Kemudian kapan nih Ibu akan meningkatkan kompetensi Ibu untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam proses mengcoaching ini? Maksud saya itu kapan, di mana, dan siapa yang akan Ibu coach selanjutnya? Baik Bu, mungkin terhadap rekan saya Bu ya, di mana mereka ada yang mau mencari solusinya, insya Allah saya akan siap membantu untuk melaksanakan coaching terhadap teman saya. Seperti itu mungkin Bu. Iya Bu, ya terus berlatih ya Bu supaya kemampuan coaching Ibu semakin baik lagi. Sudah baik, tapi alangkah baiknya kita lebih banyak berlatih lagi supaya kita juga bisa memberikan manfaat kepada banyak orang gitu. Ketika orang sedang mempunyai masalah, Ibu bisa membantu untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dia dapat dengan menggali pertanyaan berbobot, sehingga dapat menstimulus si coach tersebut menemukan ide dari permasalahannya. Insya Allah. Kemudian apa sih Ibu yang Ibu dapat dari proses observasi atau coaching ini? Alhamdulillah ya Bu, saya jadi lebih tahu lagi nih tentang manfaat daripada anu tirta, dan saya juga sangat senang sekali teman saya Pak Arifin akhirnya beliau bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik Ibu, kalau begitu proses observasi ini telah selesai. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di Insya Allah Ibu. coaching berikutnya dan Ibu bisa mengcoaching dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, Ya. terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.